Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Naividi. Hari ini aku mau ngajakin abang naik busway guys. Jadi aku habis kontrol anakku ini guys di rumah sakit harapan kita. Terus kita langsung nyebrang di depan persis harapan kita itu ada halte busway, dan kita mau naik busway menuju rumah kita guys. Jadi nama halte busway yang ada di depan rumah sakit harapan kita itu bernama halte busway Kota Bambu. Nah ini anakku sedang naik nih guys, pengennya di tengah-tengah. Akhirnya aku juga ikut-ikutan di tengah-tengah biar jagain anakku biar nggak jatuh, takut ya. Karena kan riwayat anakku ini kan memang hipokalemi, jadi memang harus benar-benar aku jaga banget guys. Tadi ini kontrol si abang itu periksa darah ya guys, periksa kaliumnya sama periksa cek darah vena gitu. Doakan ya guys untuk hasilnya itu bagus, untuk abang selalu sehat, untuk abang selalu kuat, dan semoga abang selalu bahagia, amin. Nah sekarang abang udah mulai menuruni tangga busway untuk menuju ke loket. Jadi ini kalau misalkan kita menggunakan layanan busway, kita harus menggunakan kartu guys. Kartu yang aku pakai itu adalah e-money sama tap cash tuh. Jadi sekali ngetap itu harganya 3.500 guys. Untuk ke Bekasi itu nggak ada guys kalau secara langsung ya, jadi harus transit. Jadi dari halte busway Kota Bambu ini aku naik jurusan ke BNN gitu. Jadi apapun yang menuju BNN nggak apa-apa, kita naik aja, terus nanti kita turunnya di BNN itu transit. Habis transit kita baru menuju ke yang jurusan Bekasi Timur. Nah ini aku sedang menunggu nih guys. Aku menunggu sebenarnya yang lumayan sepi ya guys, karena biar bisa duduk. Tapi kalau untuk siang hari memang busway ini lumayan lenggang ya, jadi insya Allah bisa dapat duduk kok guys. Bagi kalian yang belum paham jurusannya kemana, terus harus naik bis yang mana, kalian bisa tanya sama petugas yang ada di sini guys. Mereka benar-benar responsif banget kok guys, jadi gak usah khawatir. Terus aku naik bis ini ya guys, aku pilih tempat duduk yang agak belakang. Nah di sini aku sama abang duduk. Nah kalau kita naik busway guys, kalau untuk jalannya tuh kalau kita pertama kali masuk kita ngetap ya guys. Terus kalau mau turun pun kita harus ngetap guys, jangan sampai nggak ngetap ya, takutnya itu terblokir gitu. Makanya pastikan kalau mau naik ngetap, pulangnya juga pas mau keluar juga ngetap ya guys. Terus kalau sekarang itu, kalau misalkan kita mau masuk itu, kalau dulu itu bisa satu kartu itu bisa buat berapa orang ya, tapi sekarang udah nggak bisa guys. Jadi kalau untuk kartu itu satu orang ya satu kartu, nggak bisa lagi rame-rame. Dulu itu kan aku sering ya, kalau aku ke rumah sakit berapa kali kan aku naik busway itu aku ngetap, terus anakku juga aku ngetapin gitu. Tapi sekarang udah gak bisa, makanya aku pakai e-money sama tap cash gitu. Nah ini jalur busway-nya ini dari Kota Bambu menuju ke Petamburan, dari Petamburan itu menuju lagi ke Senayan gitu. Jadi setiap perberhentian itu selalu ada informasi dari pusat informasinya ya, kayak ada petugasnya gitu ngasih tahu. Terus kalau misalkan berhenti nih di halte busway manapun, itu akan ada petugas yang memberitahukan siapa yang mau turun. Terus juga yang dari luar itu juga memastikan apakah ada yang mau turun lagi ataukah ada yang mau masuk lagi kayak gitu. Begitu sangat responsibelnya sih, aku suka banget dengan busway di sini, petugasnya, terus semua sistemnya juga aku suka. Jadi kalau misalkan untuk bepergian ya alternatif utama sebenarnya mah busway ya. Cuman kalau untuk kondisi pagi ataupun sore itu pas lagi jam-jam pulang kantor ataupun berangkat kantor itu aku
nggak mau naik busway guys, karena anakku ini kalau desak-desakan itu takut kekurangan oksigen, ngeri juga ya guys. Makanya itu kita perlu banget menjaga kondisi anak kita guys. Tuh, jadi lihat kondisi juga sih, kita harus memahami apa yang ada dalam diri anak kita guys gitu. Kayak misalkan aku pun naik kereta, kalau naik kereta itu aku selalu cari itu yang sudah selesai orang berangkat kerja gitu guys. Misalkan nih sekitar jam 9 atau jam 10 pagi itu aku berani naik kereta. Tapi kalau misalkan jamnya itu masih jam 6, jam 7 pagi atau jam 8 tuh aku belum berani itu guys, karena memang rame banget. Nah, karena jurusan aku menuju ke Bekasi Timur, makanya pas di BNN ada pemberitahuan kalau kita udah sampai BNN tuh aku langsung turun guys. Nah, ini aku turun di sini. Kita jalan lurus lagi. Ini jadi kita harus nyebrang lagi ya, guys. Mohon maaf ini kameranya goyang-goyang, guys. Aku kurang bisa megang kamera kayaknya. Ketika di halte BNN ini pun aku nanya-nanya juga, guys, sama petugasnya, memastikan bahwa aku tidak salah jalan gitu ya, guys. Karena kalau misalkan aku kurang memahami terus aku nggak nanya-nanya, takutnya aku malah kesasar guys, malah aku buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu. Makanya kita kalau misalkan nggak tahu ya bertanya, jangan pernah malu gitu. Yang penting kita kan bertanya baik-baik sama orang gitu, biar responnya pun juga baik. Nah, ini kita menaiki tangga ya guys, kita jadinya nyebrang nih guys, kita nyebrang untuk bisa ke halte yang jurusannya Bekasi Timur. Jadi memang jatuhnya ini keluar ya. Nah, kita lihat dari atas sini suasana ibu kota ya guys. Sekarang udah nggak jadi ibu kota deh. Sekarang ibu kotanya itu ada di IKN yang terletak di Kalimantan. Oke guys, kita jalan lagi ya guys. Kita jalan lagi slowly, nggak usah buru-buru, karena kalau kita berjalan buru-buru takutnya kita jatuh. Kalau jatuh kan sakit. Guys, ini adalah a day in my life ya, jadinya kayak kegiatan aku sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya sih kayak kegiatan sehari-hari juga sih. Kalau aku kontrol itu memang menjadi rutinitas ya. Aku sebulan sekali itu pasti kontrol, entah itu kontrol untuk abang ataupun untuk suami ataupun untuk diriku sendiri guys. Kontrol kesehatan kan, karena masing-masing dari kita memang memiliki sakitnya masing-masing gitu. Tapi kan yang namanya manusia itu kan ya harus selalu berjuang ya guys. Ada yang diberikan kesehatan, ada yang diberikan sakit, tapi sakitnya itu kan segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu atas izin Allah guys. Makanya kita harus jalani, terus kita harus berusaha dengan baik. Nah, sekarang kita sudah menunggu di sini guys. Jadi kita nunggu busway yang jurusannya itu Bekasi Timur. By the way, aku mau ngasih lihat nih guys, di sini sebelum kita naik aku nge-tap dulu tuh yang samping petugas itu. Jadi aku nge-tap dulu buat bisa naik ke bis jurusan Bekasi Timur guys. Nah, sekarang kita masih menunggu ya guys. Di sini rata-rata memang yang menunggu ini adalah penumpang yang mau ke Bekasi Timur. Alhamdulillah ya guys, kita itu dipermudah banget sama pemerintah, baik itu untuk transportasinya, baik itu untuk rumah sakit gitu. Kayak aku kan pakai BPJS. Alhamdulillah banget guys, sangat terbantu. Mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita sudah jalan menuju Bekasi Timur. Nanti aku turunnya itu di halte Bulak Kapal guys. Jadi setelah Bekasi Timur kan, tol Bekasi Timur itu akan ada tol-tol yang lain gitu. Cuman aku turunnya nanti di Bulak Kapal gitu. Terus jangan lupa kalau misalkan kita mau turun, kita harus ngetap guys. Jadi yang aku tadi bilang kan, mau naik ngetap, mau keluar juga harus ngetap. Ini adalah perjalanan kita di siang hari ya guys, sekitar pukul
2 siang ini, memang udah siang banget kan, jadinya suasana di jalanan juga agak lengang, terus di dalam bis juga aku bisa duduk guys gitu, alhamdulillah. Terus juga anakku juga masih bisa ngejar waktu ngaji guys, karena anakku ini termasuk anak yang soleh guys, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan pergi dari mana-mana saja, selama masih bisa jamnya itu keburu, anakku pasti bakalan ngaji. Anakku itu ngaji dari asar sampai maghrib di masjid guys, masya Allah ya guys. Nah sekarang ini sudah hampir mendekati Bekasi Timur guys. Oke ya guys, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.